Jadi secara makro global, dunia ini sedang mengalami yang namanya resesi ya bro ya, bisa dibilang. Ada indikator namanya Sham indikator udah mengindikasikan bahwa ini udah resesi. Ya. Jadi secara makroekonomi dunia ini sedang dalam resesi secara ekonomi, employment rate melambat, orang banyak gak punya pekerjaan di US, narasi rate cut-nya berubah di September, dan sepertinya tidak ada soft landing. Federal Reserve ini akan hancurin ekonomi ini sampai ke tanah. Dan kalau kita lihat ya dari Asia Pasifik ya, Asia Pasifik juga slide terbesar dalam 3 tahun terakhir. Hari ini tuh slide terbesar dari saham Asia Pasifik. Dan ini terbesar bro, resesi drawdown dari segi gold, S&P, mau saham semuanya sejak COVID. Jadi buat yang bilang, oh kalau kalian muncul pas hijau enggak, kita muncul di bottom paling merah. Iya, paling merah. Kita muncul di paling merah. Kalau bottomnya debatable ya mungkin bro. Kalau bottomnya debatable, ya, kita muncul di paling merah. Karena ini rekor bro, 500 billion dari fear, dari ketakutan orang perang Iran sama Israel. Dan kalau kita lihat di sini baru ya ini ya. Jadi Israel udah braces for attack dari retaliasi dari Iran karena kemarin salah satu pemimpin Hamasnya juga di assassinate bro sama Mossad Israel ya. Presiden Tel Aviv mereka scrambling ya untuk bikin attack-nya successful. Foreign carriers ya. Jadi kapal-kapal ya dari United States itu udah datang. Udah mau siap untuk intervensi dan ada kemungkinan terjadi perang besar antara Iran dengan Israel. Itu ditambah semua yang makro tadi bikin market tuh jadi sangat unfavorable ya bro ya. Dan setuju. Where do you look? Ini market seperti ini. Kemarin gue juga sempat ngomong waktu harganya 66.000 bahwa ini ada potensi resesi yang besar. Teman pribadi gue sendiri nggak expect bro. Ethereum bisa drop sampai 30%. Benar. Kita berdua pun juga kena tampar ibaratnya ya, namanya market. Kita udah lama di sini. Gue pun mengalami portofolio drawdown sampai 40% bro. Ya, jadi 40% hilang dalam satu hari. Ini kayaknya single biggest nominal loss gue dalam sejarah gue pernah di market hari ini. Ya, setuju. Sama juga ya. Bukan persenan, gue persenan lebih besar, tapi secara nominal persenan masih untung ya. Saya nominal paling besar dalam sejarah gue di market dari gue tuh umur 14 tahun. This is the worst day di nominal market. Cuman apakah itu jadi gue kehilangan conviction terhadap aset yang gue beli? Tentu tidak, karena I know what I'm buying. I know what I'm buying. Nah, kalau lu sendiri bagaimana bro? Apa kabar dengan portofolio lu? Ya, first of all, memang nothing we say is financial advice bro ya. Jadi kita sama-sama di sini pelaku market juga, analis independen. Jadi kita pun juga merasakan ya hal yang sama. Tadi saya di sebelah sempat juga bilang ke Bro Tim, ini loss terbesar ya. Saya portofolio semenjak di kripto dan ya I take it karena itu adalah risiko yang harus saya ambil. Dan kita pun sudah expect ada sell off untuk Ethereum. Expect tapi nggak expect 2.300 tapi cuma expectnya 10% bro. Nggak 30% dalam seminggu ya. Itu benar-benar annihilation ya kalau kita bilang. Karena ini 500 billion ya. Valuasi dihapus dalam waktu hanya 3 hari aja bro. Dan ini COVID level crash sebenarnya. Tapi saya masih yakin we are in a bull market. So it's a correction in a bull market. Karena kita masih percaya ya cycle teori ini longer ya sampai akhir tahun 2025 ya. Pasti koreksi along the way up itu selalu terjadi ya. Jangankan kripto ya, teman-teman beli gold aja turun ya. Jadi gold juga turun. Emasnya mak-maknya yang disimpan di rumah itu juga semua turun. Real estate juga turun. Ini semua. Jadi ini bukan kripto ya teman-teman. Ini resesi dunia. Karena kalau kalian tahu Sham Indicator SAHM itu udah mengindikasikan koreksi. Dan kalau dari kripto sendiri gue itu sempat entry Solana di 150. Kemarin gue juga ngobrol sama dua kakak. Karena menurut gue itu bottom dan gue udah bilang ini kayaknya ada potensi breakout ke 149 dan dia breakout 149 dan sekarang di 128 gitu. Which is dalam. Ya. Ruginya dalam. Tapi apakah itu berarti siklusnya sudah selesai? Bukan ya. Karena gue still punya long term view sampai 2025 terhadap market ini. Resesi ini badai. Tapi like semua badai itu pasti berlalu ya. Setuju. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau misalnya lu sendiri, what's your plan going forward ke depan? Tadi pertama menarik ya, Bro Tim bilang mengenai SAM ya, rule recession. Ini saya bukakan ya, data buy into the cryptoverse ya. Every single time SAM points ya, ini close di atas 40 poin ya. Ini recession indicator akan flashing bro. Dan ini udah soon enough ya to be flashing ya. Karena terakhir kali ini flashing yang terjadi adalah COVID crash di 2020 ya. Terus kita lihat sejenak lagi. Terakhir kali ya ini flashing juga itu adalah housing bubble di 2008. Dan kemudian
ya, .com bubble di awal 2000 dan berbagai crash sebelumnya. Jadi ini anomali juga ya, karena kalau kita lihat SPX memang dalam price discovery tapi juga hit di 1618-nya dan juga ada potensi koreksi ya. Jadi awal bulan kita disambut ya dengan koreksi, bro. Jadi manfaatkan ya sebaik mungkin. Kalau itu plan saya, tapi balik lagi nggak bisa timing the market ya. Lebih baik kita tambah exposure kecil-kecil ya, pelan-pelan, punya fokus long term view jangka panjang ya, daripada mencoba menebak bottomnya. Karena seperti kemarin Solana, oh ini psychological number nih 150. Iya. Ya. Dan gue juga entry 150. Ya, terus habis itu oh ternyata turun lagi nih. Ya. Habis itu psychological numbernya berubah ya, jadi 120. Oh 120 entry, ternyata sampai 100. Ini psychological number. Ya, sampai 50 pun juga psychological number. Ini di market yang kalian harus tahu ya. Psikologi di market itu adalah ketika misalnya hijau, orang akan ngerasa pintar, dan di saat merah dia ngerasa dia salah. Market tuh nggak seperti itu. Ya. Dia bisa kasih diskon yang dalam, dia juga bisa kasih upside yang jauh. Kalau lu selalu mikir misalnya kalau hijau bahwa lu pintar, terus kalau merah bahwa lu salah, lu nggak akan pernah improve di market. Karena gini, oke, portofolio gue drawdown 40%, tapi apakah gue orang bego di market? Belum tentu. Ya. Warren Buffett juga pernah drawdown 40%. Yes. Kalau kita ngomong Bill Ackman itu dia terakhir mau fundraise 25 billion untuk IPO, dia cuma bisa raise 2 billion. Apakah dia orang bego? Belum tentu. Dia beli Universal Music Group yang dipakai sama semua orang, yang lagu-lagunya. Ya. Apa yang terjadi? Drop hampir 60% lebih. Apakah dia orang bego? Belum tentu. Ya. Sama seperti waktu dia beli Netflix, dropnya 60% juga. Nah, portofolio itu memang bisa drawdown sejauh ini. Ya, apalagi kita di aset yang sangat volatil. Jadi saran gue untuk teman-teman apa? Ketika kalian mau berinvestasi di aset kripto, aset digital, pakailah uang yang kalian nggak pakai ya, bro. Jadi jangan pakai uang dapur. Gitu. Karena hidup itu butuhnya biaya, bukan air mata. Nah, itu harus ingat. Benar. Butuhnya biaya. Ya, jadi kalau misalnya gue bilang anak-anak ini mau coba, mau FOMO-FOMOan, all in pakai uang yang kalian nggak punya bahkan, ya. Jangan ya dek ya, jangan ya dek ya. All in pakai uang mama, jangan ya dek ya. Ya, benar. Karena ya ini tadi ya, semua yang kita lihat tuh berdasarkan data, fakta dan juga angka. Ya. Yang mana setiap hari juga berubah. Ya. Kalau ditanya, ini di berubah. Tagline-nya bro. Benar. Dia kalau lu scroll ke bawah, market change, so do we. Gitu. Ya, oke. Ya sama aja seperti outlook yang kita ungkapkan di Maret, ya. Di April ya pasti berbeda dengan outlook yang kita berikan di Agustus. Betul. Dan nggak ada kepastian bro. Ya. Dan kita pun juga bukan penasihat keuangan ya. Yes. Sebenarnya mungkin penasihat percintaan mungkin. Kita hanya praktisi di market. Kita hanya hobi aja sharing ke kalian ya.